Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nimas Ratri dengan NIM 033 kelas Oceanografi A. Nah, kali ini kita akan membuat olah data gelombang soliteri dan grafiknya. Nah, ini seperti di data 1, nanti kita ngerjain kayak gini, data 1 dengan total 10 grafik. Untuk data 2 juga sama. Nah, karena data 1 dan data 2 udah, jadi kita ke data 3. Karena data 3 ini masih polosan kayak gini. Langkah pertama kita tambahin NIM dulu NIM. NIM dan 0, NIM 3 terakhir. Selanjutnya kita isi ini data plus NIM, data ditambah NIM ini dengan dolar dikunci biar dia tetap kalau nanti ada error dia bisa tahu errornya di mana. Nah, ini dikunci. Terus sama ini juga tambah kunci pakai dolar. Nah, untuk G ini sendiri, ini tetap, jadi kita konekin aja. Selanjutnya kita hitung nilai C. Nilai C itu SQRT, buka kurung, nilai G dikali, buka kurung lagi, nilai H ditambah nilai D. Terus tutup kurung 2 kali. Nah, selanjutnya ada elevasi gelombang. Elevasi gelombang ini agak panjang. Disama dengan dolar C dolar 5 nilai H 2 kali buka kurung 1 per cos H buka kurung lagi SQRT buka kurung 2 kali 3 dikali dolar C dolar 5 nilai H tutup kurung sekali dibagi buka kurung dolar C 6 dolar C dolar 6 atau nilai D terus dipangkatin 3 ditutup 3 kali terus dikali buka kurung B benci 13 atau nilai min 5 dari T dari X nya ya dari T per X nya ini terus dikurangi kenapa tadi dikuncinya di belakang doang di 13 nya yang dikunci karena kita mau ambil yang nilai yang ini yang mendatar ini yang min 5 sampai 5 makanya dikunci yang belakang jadi biar nanti kalau ditarik ke samping itu dia ngaliinnya yang di atasnya itu terus lanjut buka kurung dolar C dolar 10 terus dolar C dolar 10 itu nilai C dikali dolar A 14. Nah, kenapa dolarnya di depan? Karena dia mau ngunci si A-nya ini. Si A dari 0 ini nanti biar ke bawah dikali gitu. Terus ditutup 5 kali tuh. Ke 4 mah dipangkatin 2. Oke. Kita cek lagi mana yang salah. Mari kita cek dulu. Coba cek lagi. Oh ini kayaknya tadi kurang 1. Terus kita tambahin. Oke, kita enter. Kalau udah, ini diklik terus lihat sampai tanda panah plusnya itu hitam, kita geret ke samping kanan, terus tarik lagi ke bawah. Nah, udah dapat. Gimana cara nentunya itu benar apa enggak? Itu setiap baris dan kolom itu masing-masing nilainya beda. Lanjut ke Y per S. Itu rumusnya sama dengan D, nilai D ini di dolar
terus ditambah ini nilai yang pertama, terus di enter aja. Sama ini di share, tarik ke bawah. Udah, selanjutnya kita ngerjain interpolasi buat dapat nilai N dan M. Nah, pertama kan ngisi H per D-nya dulu. Tengah ini. H dibagi D. D. Oke, kalau udah dapat nilai segini, kita nentuin nilai atas dan bawahnya itu dari mana? Dari ini. Grafik N dan M. Jadi itu kan tadi kita udah dapat nilai nih. Nilainya itu 0,87 atau 0,9. Nah, 0,9 kan ada di sini ya. Kita buat tambah lagi 0,87, terus ditarik ke atas dengan di apa ukuran yang sama, kotaknya sama. Ditarik ke sini, terus nanti dikasih titik. Kalau udah, nanti ditarik ke atas sampai bersinggungan dengan si garis ini, garis N dan M masing-masing. Selanjutnya nanti ditarik ke sebelah kiri, tarik juga ke sebelah kiri. Nah, nanti ini untuk interpolasi yang bagian M sama N ini. Aku bikin dulu grafiknya. Oke, udah dapet hasilnya kayak gini. Nih, jadi titiknya 0,9 ditambahin, ditarik ke atas, terus tadi kan 0,875. Kita tulis dulu. 0,875. Nah, ini. Terus habis itu ditarik ke atas sampai dapat N dan tarik atas lagi dapat N. Terus dari ke samping diukur, kita masukin ke tabel. Jadi yang ini tuh batasnya 0,8 sama 0,9. Nah, panjang yang ini itu 0, ini 2, ini bentar, kita cek lagi. Oke, dapatnya nih 0, nih 2. 2 itu dari titik batas bawah sama batas atas. Terus kita interpolasi. Interpolasi yang atas ini, tambah tuh 2. Ini dikurangi. Nih, dibagi. Nih, kurang 8. Itu kurang 2 kali dikali. Ini, 2. Ini, 0. Tutup. Hmm, 3 kali. Oke. Oh iya, udah. Ntar kita cek lagi. Di belakang itu berapa? 2 kok. Ini 2, ini 3. Oh ya, ini 3. Ini 2. Lihat. Nah, hasilnya oke. Terus ganti yang ini yang N. Kita lihat untuk panjang itu dia 1,5. Itu 0. Ini 0. 1,5. Ini 2. Ya, kita lihat. Benar. Terus nilai N-nya itu batas atasnya N. N. 0,6 sama 0,7. 0,6. Yang bawah 0,7. Diinterpolasi lagi. Berdua, 3.
kali 7 dikurangi 6. 6 tutup kurung 2 kali. Oke. Nah, buat panjang M sama, tadi aku hitung. Ternyata sama kayak yang N. 1,5. Yang bawahnya 2. Terus batas atasnya itu, batas bawah ding, 0,9. Ini 1. Terus diinterpolasi. Dah. Terus kita konekin aja nilai M sama N-nya. Yang tengah. Terus setelah dapat, kita isi kecepatan horizontal atau U. Kecepatan horizontal atau U ini agak panjang. Oke, kita isi dulu ekspresinya ini. Itu sama. Jadi sama dengan 1/3 dikali nilai dari YS yang di atas. Langsung aja C26. Terus yang ini sama dengan 2/3 dikali C26. Terus kenapa C26 belum aku jelasin. Ini kan tadi C26. Sini sama. Nah, itu kita lihat dulu buat ngerjain kecepatan horizontal. Kita lihat ketentuan NIM ini. Karena aku NIM 3, kita tandain dulu sama kayak sebelumnya. Berarti di YS itu ada X-min 4, T-nya 3. X-min 4, ini kan X-min 4, T-nya 3. Nih, di sini. Kita tandain. Terus yang ini juga. Di sini. Kita tandain. Dah. Nah, terus buat cari ini. Terus buat yang paling bawah ini. Nilai D, OC6, ditambah sama C17 yang nilai yang atas tadi. C17 dari US. Dah, terus kita cari kecepatan horizontal per X-nya ini. Main panjang. Jadi kita tulis di sini aja. Nanti lihatnya di sini aja ya. Sama dengan dolar C, dolar 10 dikali dolar B, dolar 32, buka kurung, 1, plus cos, buka radian, buka kurung, dolar B, dolar 33 nilai M dikali dolar B37 dibagi dolar C dolar 6 buka 2 kali 2 kali dikali cos H buka kurung dolar B dolar 33 dikali C dolar 36 dibagi dolar C dolar 6 tutup kurung 2 kali dibagi buka cos H cos Aceh
2 kali cos radians dolar B dolar 33 dikali dolar B 37 dibagi dolar C dolar 6 2 kali ditambah cos A dolar B dolar 33 dikali dolar, oh nggak usah di dolar, C dolar 36 dibagi dolar C dolar 6 tetap 3 kali dipangkat 2. Oke, kita cek lagi. Bentar ya. Nah, ini rumus yang udah betul. Terus kita enter. Kalau udah, kita drag samping kanan ke bawah juga. Terus, nah yang ini tadi dimasukin ke sini sama sini. Bisa di copy atau dikonekin aja. Kita paste link aja. Link. Ini juga karena sama. Gimana sih? Oh, harus di copy dulu. Oke. Paste link. Oke. Lanjut yang kecepatan vertikal. Sama dengan dolar C dolar 10 dikali dolar B dolar 32 dikali sekurang sin buka lagi radians dolar B dolar 33 dikali dolar B 45 dibagi bagi dolar C dolar 6 tutup kurung 2 kali dikali sin H B dolar B dolar 33 dikali C dolar berapa 33 C 4 dibagi dolar C dolar 6 2 kali tutup dibagi 2 kali buka cos buka radians dolar B dolar 33 dikali dolar B 45 dibagi dolar C dolar 6 tutup kurung 2 kali ditambah buka kurung dolar B dolar 33 dikali C dolar 36 dibagi dolar C dolar 6 tuh 23 pangkat 2. Oke, kita cek lagi dulu. Kayaknya udah benar, kita enter aja. Ini hasilnya memang 0, kita cek lagi.
Apakah yang lain beda atau tetap nol? Kita lihat ke bawah. Oke, beda-beda. Oke, nggak apa-apa. Lanjut buat kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum ini banyak juga. Nggak terlalu banyak sih. Sama dengan buka kurung dolar. C dolar 10 dikali dolar B dolar 32 tutup kurung dibagi buka kurung 1 plus cos radian buka kurung dolar B dolar 33 dikali dolar B 52 B 52 terus tutup kurung dibagi dolar C dolar 6 tutup 2 kali loh oh kita cek lagi oh nggak ada sama dengannya bos nah dah terus kita geser terus geser ke bawah dah lanjut ke volume transport sama dengan buka kurung 2 kali 16/3 tutup kurung dikali C6 dikali C5 tutup kurung pangkat 0,5 terus buat energi sama dengan buka kurung 8/6 buka kurung 3 dikali SQRT SQRT 3/2 dikali 1025 dikali C7 dikali buka kurung C5 dipangkat 1,5 tutup kurung dikali buka kurung lagi C6 dipangkat 1,5 tutup 2 kali dikali 10 pangkat min 3 loh punya 2 min 3 oke udah semua udah keisi semua saatnya kita bikin grafik grafiknya itu gimana pertama klik sembarang kolom terus ke insert ke charts kita total ada bikin 10 grafik ya teman-teman nih yang pertama select data terus bentar terus di add yang pertama ini kita buat elevasi gelombang terus kita terhadap yang pertama itu grafik elevasi kita bikin ini X ya X sama dengan min 5 nah untuk X-nya sendiri itu dia pakai nilai ini ke bawah oke terus terhadap ini yang depan terhadap T oke terus kita tambahin sampai data ke 5 lihat aja guys ya bingung juga mau ngomong apa oke
4. Kenapa 4? 4. Nah, ini dipastiin pas juga. Terus min 3x sama dengan min 3. Kalau nggak demos jadi lama, maaf ya. Sama dengan min 1. Jangan kebalik ya teman-teman, kalau di elevasi gelombang, di elevasi gelombang jangan ke nilai BS. Begitupun yang lainnya. Oke, udah semua, terus kita oke aja. Nah, kita tambahin existed title, chart title, sama legend. Nah, chart title-nya kita lihat kayak di sini, itu elevasi gelombang, grafik elevasi gelombang versus depth. Hmm, ini T. Ini elevasi. Yang satu udah jadi, bentar. Oke, kita buat yang kedua sama insert chart ini. Kita buat yang kedua itu grafik elevasi versus X. Select data, add ini terhadap X ya berarti.
T sama dengan 0. Nih, masukin nilai X. Ini masukin. Oke, tambah lagi sampai 5 sama dengan 1. T sama dengan 2. T sama dengan 3. T sama dengan 4. Plus T sama dengan 5. Nah, ini kayaknya durasinya panjang banget. Kita nanti cara. Nah, ini udah betul. Sama kayak data 2. Nih, sama. Terus kita kasih nama axis tiles, chart tiles, sama legend. Terus chart tilesnya kita ganti grafik elevasi gelombang versus T versus X, sorry. Dan ya betul. Yang samping itu malah elevasi guys. Elevasi ini X. Nah, kita cek bener nggak. Oh, pakainya X. Oh, kebalik kita kayaknya ini X 1T. Kita betulin dulu diedit. Tapi ini terhadap X ya. Terhadap TR-nya ini X-nya, ini T-nya. Oh, enggak, bener, ini harusnya X. Maaf, X kita ganti semua. X. Oke. Oh, belum dikasih nama ya. Kita copy dulu deh namanya. Biar nggak usah ngetik, jadi kita copy aja ini namanya. Ini kasih nama name class. Ini juga lupa dikasih nama.
Oke, kita betulin yang data satu ini dulu. Ini pakainya T, bukan X. Nah, udah. Oke, seperti yang aku bilang di awal tadi, kita akan membuat 10 grafik. Nah, karena ini ada elevasi gelombang, ada jarak dasar ke permukaan air atau GS, ada kecepatan horizontal, kecepatan vertikal, dan kecepatan maksimum, jumlahnya ada 5, di mana di setiap satu tabel ini itu dibuat menjadi 2 grafik kayak gini. Nah, sama untuk keempat lainnya itu dibuat kayak gini lagi sehingga menghasilkan 10 grafik seperti ini, 10 grafik yang beda-beda. Karena ini udah lama, berapa menit? Udah lama nih. Jadi aku buat dulu, nanti aku kasih lihat hasilnya. Nah, ya. Nah, udah selesai grafik terakhir. Kita kecilin biar bisa kelihatan semua grafiknya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini grafik elevasi gelombang terhadap T dan X. Sini ada grafik YS terhadap T dan X juga. Ini ada grafik horizontal, ada grafik vertikal, sama grafik kecepatan maksimum. Nah, ini udah semua. Kita cek juga udah sama. Nah, udah sama. Oke, karena udah sama, kita save dulu biar nggak hilang. Nah, udah selesai. Terima kasih. Dadah.